Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana shudrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini salah satu bentuk daripada kesyukuran kita yaitu kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa dijadikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu terakhir daripada yang berkaitan dengan yaumus sa'ah, tanda-tanda daripada hari kiamat Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taqumas sa'atu hatta tarawna 10 ayat. Kalian tidak akan mendapati ataupun hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian mendapati 10 tanda di antaranya, yang mana 10 ini dinamakan dengan ayyamul qiyamatul kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar Sebelumnya kita sudah menceritakan tentang masalah Dajjal, kemudian yang kedua adalah Imam Al-Mahdi, yang ketiga adalah nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya daripada Nabiullah Isa ibnu Maryam. Kemudian yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kelima disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulu'is syamsi minal masyriq, terbitnya matahari dari timur, atau terbitnya matahari daripada barat, tulu'is syamsi minal maghrib. Kemudian yang keenam kata Rasulullah, ad-dukhan, asap yang mengepul turun dari langit. Setelah itu ada 3 di antaranya, wahia salasatul khusuf, 3 gerhana bulan terjadi sebelum hari kiamat itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah munculnya kobaran api di lembah Yaman. Inilah yang terakhir daripada tanda hari kiamat. Manfaat ataupun guna daripada itu api untuk menghalau daripada umat manusia sampai mereka berkumpul di padang mahsyar. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti tanda hari kiamat yang akan kita ceritakan pada malam hari ini ada 6 tanda Yang pertama di antara yang 6 ini sebelumnya kita sudah menceritakan ada 4 di antaranya. Apa yang salah satu di antara yang 6 ini? Tulu'is syamsi minal maghrib, terbitnya matahari dari arah barat. Biasanya kan matahari itu terbitnya dari timur, Pak.
Ini terbitnya dari barat itu. Maka diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari itu terbenam dari arah barat, sehingga umat manusia menunggu keesokan harinya pada waktu salat subuh agar muncul itu matahari di daerah timur itu. Tapi mereka menunggu kok matahari belum muncul itu, sehingga mereka belum salat. Karena salat itu kan ketika terbitnya fajar itu. Sudah seyogyanya bahwasanya pelaksanaan sholat subuh sudah masuk, tapi dikarenakan matahari tidak muncul ketika itu, sehingga mereka menunggu satu hari lagi sampai matahari terbitnya dari barat. Ini kan salah satu tanda daripada hari kiamat, yang mana ini pernah diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana juga hadis ini ditakhrij ataupun diriwayatkan oleh dua ulama daripada muhaddisin, rawahu as-syaikhan, dua syekh di bidang ilmu hadis. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari dan yang kedua adalah Imam Muslim. Maka ketika kita menjumpai istilah muttafaqun alaih di dalam hadis, berarti Bukhari dan Muslim mereka sepakat. Tapi kalau Syaikhan itu tetap dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tapi ada teks yang berbeda antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari, tapi tujuannya sama. Itu adalah perbedaan antara muttafaqun alaih dengan Syaikhan. Jadi Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini juga disampaikan kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Apa kata Rasulullah? La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu minal maghrib. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali matahari itu terbitnya dari daerah barat. Ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tala'at fara'ahan nas, apabila sudah terbit itu matahari dari arah barat, maka umat manusia yang hadir ataupun yang menyaksikan ketika itu mereka merasa sedikit takjub itu. Ini kok matahari terbitnya dari daerah barat itu, biasanya kan terbenamnya dari daerah barat. Mereka menyaksikan daripada kejadian itu, amanu ajma'un, sehingga mereka beriman ketika itu. Beriman menyaksikan salah satu tanda daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika hina la yanfa'una nafsu imanuha, yang mana ketika itu orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, tidak ada manfaat daripada keimanan mereka. Kenapa? Karena sudah tutup buku, Pak. Nah, kalau istilah perkantoran kan bulan Desember itu tutup buku tuh. Nah, sehingga tidak ada laporan-laporan yang lain, itu kan menghabiskan pembiayaan yang sudah dikucurkan di awal tahun sehingga diberikan laporan itu. Ternyata kehidupan kita dan juga usia daripada bumi ini tidak jauh berbeda. Yang mana ketika terbitnya nanti matahari daerah barat, kata Rasulullah, orang yang beriman ketika itu tidak ada manfaatnya lagi. Orang yang beramal soleh tidak ada manfaatnya lagi. Apa sebab? Karena catatan-catatan kebaikan itu sudah ditutup oleh Allah. Maka menangis darah pun kita untuk bertaubat kepada Allah, la taubatan lah, tidak akan diterima lagi pintu taubatnya. Ini bahaya ini, Pak. Karena terjelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua keadaan yang mana ketika itu ibadah ataupun taubat seseorang itu tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan di dalam teksnya itu tidak akan, berarti sama sekali tidak diterima lagi. Padahal Allah itu kan Maha Penerima taubat dan juga Maha Pengampun. Tapi pengampunnya kapan? Pengampunnya sebelum terjadi dua kondisi dan keadaan itu. Kondisi yang pertama ketika seseorang mengalami sakaratul maut, gorgoroh. Gorgoroh itu kan, Pak, ketika ruh kita sudah sampai tenggorokan itu, sudah sampai leher kita. Ini ke bawah sudah dingin itu, tidak berfungsi lagi. Kalau di istilah ilmu kedokteran itu sudah koma. Tidak ada gerakan-gerakan yang lain kecuali kedipan mata. Disinilah perjuangan yang luar biasa
seseorang ketika itu dalam kondisi sakaratul maut. Karena dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu contoh keadaan ataupun kondisi orang yang lagi sakaratul maut, mereka mengalami haus yang luar biasa, Pak. Kering tenggorokannya. Seandainya dimisalkan oleh para ulama ketika itu, seandainya lautan diberikan kepada orang ini, tak dia meyakini bahwasanya itu laut bisa diminum oleh dia. Dikarenakan hausnya. Ini kita kan kalau sudah haus nampak satu cangkir kopi itu kurang, Pak. Kalau sudah haus betul itu. Nah, coba kalau kondisi dalam dalam keadaan berpuasa, harus satu ceret kan seperti itu. Itu kan nafsu kita untuk menghabiskan itu. Padahal kan baru satu cangkir saja, maka bukaan-bukaan yang lain lagi tidak berminat. Maka itulah dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kondisi hausnya luar biasa, seolah-olah lautan pun diberikan kepada orang yang sakaratul maut itu akan habis diminum oleh dia. Itu dikarenakan dorongan nafsunya saja. Maka disitulah datang iblis, Pak. Iblis membawa air sejuk. Nah, ketika kita kedipkan mata agar tunduk kepada dia, berarti orang itu mati dalam keadaan kafir. Maka perjuangan yang lebih dahsyat itu di dalam kehidupan kita adalah perjuangan ketika sakaratul maut. Terkadang kan kita sudah bersusah payah mengajarkan daripada orang yang sakaratul maut itu untuk membacakan la ilaha illallah. Selalu lidahnya itu terbelit gitu. Terbelit, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid itu kan dorongan ucapan yang didasari dari keimanan seseorang tuh. Maka tidak akan sempurna kalimat tauhid seseorang di akhir hayatnya ketika ibadahnya juga tidak sempurna. Maka jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh daripada umat manusia akan dimasukkan ke dalam surga man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang bersyahadat di akhir hayatnya itu akan masuk ke dalam surga, walaupun selama hidupnya dia ahli maksiat. Tapi sebuah pertanyaan bagi kita, mampukah kita mengucapkan kalimat tauhid di akhir daripada hayat kita? Kita kan khawatir. Inilah salah satu penafsiran daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sebagai ahli ibadah, satu jengkal lagi akan masuk ke dalam surga, ternyata Allah punya takdir lain. Maka si fulan itu dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti satu sisi dia beribadah untuk meminta meminta puji-pujian daripada makhluk yang lain, padahal dia beribadah bukan karena Allah tuh. Maka di akhir daripada hayatnya agak sulit dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka mati dalam kondisi kafir tuh. Apa kata iblis itu? Ya fulan, saya tahu betul engkau merasa haus. Orang yang lain tidak ada peduli itu. Coba perhatikan, keluargamu tidak peduli, tidak memberikan minum kepada engkau, kata iblis itu. Aku bawakan air sejuk untukmu. Kalau istilah kita kan ada teh obeng tuh. Kalau hausnya luar biasa tuh. Tapi yang memberikannya itu adalah iblis. Dari penglihatan kita, apakah iblis itu mampu memperlihatkan dirinya kepada manusia? Mampu. Iblis itu bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Ini pernah dialami oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah, ketika ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga daripada Baitul Mal itu, menjaga harta yang dikumpulkan di sebuah ruangan, itu harta zakat semua. Datang iblis itu menjelma sebagai manusia. Ini salah satu dalil bahwasanya iblis itu bisa menampakkan dirinya kepada manusia, tapi hanya orang-orang tertentu. Tidak mungkin kita secara keseluruhan yang ada di masjid ini nampak secara keseluruhan iblis itu datang, tapi hanya sebahagian dia iblis itu. Maka datang dia untuk membawa air sejuk ataupun yang lainnya. Ketika kita mengisyaratkan itu mata untuk tunduk dan patuh kepada dia, otomatis si fulan ini mati dalam kondisi kafir. Tapi kebalikan daripada itu, ketika ada saudara kita yang mungkin yang berbeda akidah dengan kita, di akhir hayatnya dia meminta dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid, berarti si fulan ini akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun dibersihkan dulu di dalam api neraka.
Intinya kan ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Berapa lama dibersihkan di dalam api neraka? Ya terkadang setengah abad, 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Karena pernah diceritakan oleh para ulama kita, yang paling terakhir dikeluarkan dari api neraka nanti seseorang tidak ada unsur kebaikannya selama hidup, kecuali di akhir hayatnya hanya mengucapkan kalimat tauhid saja. Hampir pintu surga itu ditutup oleh malaikat Ridwan. Ternyata terdengar oleh dia masih ada teriakan. Masih ada teriakan kalimat la ilaha illallah di dasar api neraka yang paling dalam. Kemudian malaikat Ridwan bertanya kepada Allah, ya Allah, sepertinya masih ada hambamu, ya, masih ada hambamu di neraka yang paling bawah, kerak-keraknya api neraka itu. Siapa dia? Di akhir hayatnya ataupun selama hidupnya tidak ada unsur kebaikan yang ia lakukan, tapi Allah berikan hidayah kepada dia, ia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dibangkitkan. Setelah dibangkitkan baru dikunci rapat itu pintu surga dan juga pintu api neraka. Maka orang-orang kafir itu abadan abada khalidina fiha, kekal. Kalau kekal itu tidak ada penghujungnya, Pak. Ini salah satu musibah kepada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, seperti halnya yang pernah kita kisahkan satu pekan yang lalu, ya, ketika kita melihat anak-anak daripada saudara kita tapi tidak satu akidah, terkadang miris melihat mereka. Nah, ini suatu saat nanti ketika mereka sudah besar dibawa oleh agama daripada orang tuanya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi yang ibadah ataupun taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah. Salah satu misal diceritakan di dalam Al-Quran, kondisi ataupun keadaan Fir'aun laknatullah alaih ketika dia dikaramkan oleh Allah, diceritakan di dalam surat Al-A'raf. Apa kata Fir'aun? Ya Allah, dulu memang ketika ada kekuasaanku aku mengaku diriku sebagai Tuhan, tapi sekarang tidak ya Allah, aku ini manusia yang hina, yang mana Tuhanku adalah Tuhan daripada Nabi Musa dan Tuhan daripada Nabi Harun. Rabbi Musa wa Harun, Tuhanku adalah Tuhan daripada Nabi Musa ya Allah, dan juga Tuhan daripada Nabi Harun. Ini seketika sakaratul maut, sudah mengapung dia di Laut Merah. Karena janji daripada Allah Subhanahu wa taala, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan linnas. Suatu saat nanti kami akan awetkan badanmu, kata Allah, sampai hari kiamat, sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi umat manusia setelah engkau. Sampai sekarang, Pak, jasad daripada Fir'aun itu masih ada. Nah, maka kalau kita ada rezekinya umroh ke Saudi Arabia, sekaligus ambil plusnya umroh ke Qahira ataupun ke Mesir itu. Karena di Tahrir itu, di situ masih terbentang jasad daripada Fir'aun itu. Tidak boleh di kamera kan? Tapi banyak juga yang kamera dari centong ataupun yang lain seperti itu. Ini Fir'aun. Nah, maka salah satu contoh bahwasanya ketika dalam kondisi gorgoroh, taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, kata Rasulullah, ketika matahari itu terbitnya dari barat, maka wallahu a'lam bissawab, ataupun ditutup. Tak ada lagi cerita orang-orang beriman ketika mereka melihat, oh ternyata betul apa kata Rasulullah dulu, matahari itu akan terbit dari barat, sehingga mereka beriman. Amanu ajma'un, mereka beriman ketika itu sangat banyak jumlahnya, tapi tidak ada manfaat daripada keimanan mereka. Itulah orang-orang yang merugi, kata Rasulullah. Kenapa mereka dulu sebelum terbitnya itu matahari dari barat tidak beriman? Ini sudah diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barat, salah satu tanda hari kiamat, barulah mereka mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Berarti kondisi ketika itu, taubat seseorang yang belum bertaubat maka sudah ditutup. Kita juga yang dihitung ibadah kita sebelumnya, kalau sudah terbit matahari tidak dihitung lagi itu, karena sudah ditutup catatan daripada kebaikan seseorang. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, ketujuh dan kedelapan, salah satu khusuf, 3 gerhana akan terjadi melanda daripada dunia, kata Rasulullah. Khusuf itu adalah gerhana bulan, kalau kusuf itu gerhana matahari.
Berarti ada dua gerhana. Ya, terjadinya gerhana bulan ketika bulan itu sejajar menutupi daripada matahari. Kemudian kebalikan daripada itu terjadilah gerhana matahari. Salah satu khusuf, 3 daripada gerhana bulan ini akan kalian temukan kata Rasulullah, fil masyriq di daerah timur, wa fil maghrib di daerah barat, wa fi jaziratil Arab, dan juga khusus ya yang terlihat gerhana bulan itu hanya di jazirah Arab, di tanah Arab itu. Mana saja tanah Arab itu? Selama ini yang kita ketahui Pak, Arab itu adalah Saudi Arabia saja, Makkah dan Madinah. Sudah pernah ke Arabnya, berarti pemahaman dengan negara Arab itu adalah negara yang berbahasa resminya adalah bahasa Arab. Arti negara Arab itu dari Maghrib, kemudian Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan, Maroko dan yang lainnya. Itu negara-negara Arab itu. Keseharian mereka berbahasa Arab. Berarti gerhana bulan itu hanya terlihat di Jazirah Arab saja. Terlihat itu 3 tanda menyempurnakan yang 10 tadi. Kemudian yang ke-9 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dukhan, asap tuh. Ternyata asap ini Pak, maka hati-hati dengan asap itu. Jangan mencari asap. Ya seperti itu. Bagi yang suka ahli hisab, kurangi itu. Karena itu salah satu bentuk daripada tanda hari kiamat itu. Dukhan itu adalah asap yang diturunkan dari langit, yang mana dukhan ini menyelimuti seluruh dunia, bukan hanya Riau dan Kepulauan Riau saja. Kalau Riau dan Kepulauan Riau itu dikarenakan ada kebakaran hutan itu, ataupun daerah-daerah tertentu. Tapi seluruh daripada dunia mengalami kegelapan dikarenakan kabut. Dan asap ini sedikit berbahaya kata Rasulullah. Ketika orang yang beriman terkena ini asap, mereka mengalami pilek. Pilek dia, hanya pilek doang. Tapi ketika dalam kondisi pilek, jangan kita antigen Pak, positif itu. Seperti itu. Tapi jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman hanya mengalami pilek doang. Tapi kalau orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu kata Rasulullah, asap itu akan mengembul sampai ke dalam tubuhnya sehingga keluar dari telinga-telinga mereka. Khuruji min sam'ihim, keluar dari telinga mereka. Setelah keluar maka mereka mati. Ya, meninggal mereka mati dikarenakan terkena itu asap. Hanya orang yang beriman hanya mengakibatkan ataupun mungkin sebatas pilek doang. Kemudian setelah habis masa dukhan ini ada yang dinamakan dengan dabah. Disinilah terjadi khilafiyah ya, perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Dabatun kalau kita terjemahkan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia itu kan artinya binatang. Dabatun itu binatang melata. Kalau al-an'am itu binatang ternak. Dabah binatang yang melata. Nah, jenis seperti apa binatang yang melata ini? Nah, disinilah terjadi khilafiyah beberapa pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dabah yang dimaksudkan oleh Rasulullah salah satu tanda daripada hari kiamat itu adalah yang mana keluarnya onta. Onta ini diadopsi ataupun disapih daripada onta Nabi Soleh dulu. Ini kan pernah kalau kita lihat dari kisah Nabi Soleh, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, onta itu keluar dari ada 2 batu ataupun mungkin dari tanah. Sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi ketika itu tidak beriman, bahkan mereka menyembelih daripada onta itu. Maka nanti menjelang hari kiamat onta itu akan keluar kembali menandakan bahwasanya apa yang dibunuh orang-orang Yahudi dulu itu adalah onta yang sia-sia. Allah itu maha kuasa akan memunculkan kembali sehingga mereka yakin ternyata Allah itu maha kuasa. Tapi kan tidak ada lagi cerita karena kebaikan-kebaikan mereka ataupun mungkin pintu taubat mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan ulama yang pertama. Kemudian ulama yang kedua, dabatun yang dimaksudkan di dalam hadis itu adalah serasi dengan hadis di mana Dajjal ketika mereka bertanya kepada sekelompok orang Yahudi, beliau bertanya kepada sekelompok orang Yahudi tentang beberapa hal yang menandakan
beliau itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ikatannya. Berarti dabbah di situ adalah dabbah al-jassasah. Al-jassasah itu kan pernah kita ceritakan dulu, ya, jenisnya itu adalah bulat. La na'rifu aina duburuhu wa aina ra'suhu. Kita tidak tahu mana kepalanya dan juga mana ekornya. Bulat dia, berbulut tebal, tapi besar. Tapi nanti di hari kiamat itu akan muncul juga dalam pandangan ulama yang kedua. Kemudian ulama yang ketiga memaknai ataupun menafsirkan daripada kalimat dabbah. Dulu orang-orang kafir Quraisy ketika hendak membangun Ka'bah di zaman daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu Ka'bah kan sudah dibangun. Dikarenakan sudah berlalu beberapa tahun, akhirnya lambat laun Ka'bah itu rusak ataupun hampir roboh. Diperbaharui lagi. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ketika itu sebelum diutus Rasulullah sebagai nabi, ya, sebelum ada risalah kenabian. Ketika mereka membangun daripada itu Ka'bah, ada ular yang ada di Ka'bah itu sehingga disambar oleh seekor burung elang, dan ular ini sengaja mereka pelihara dan dijadikan sebagai penjaga daripada itu Ka'bah. Itu orang-orang Quraisy dulu tuh, orang-orang kafir Quraisy itu. Maka ular ini setelah disambar oleh burung elang, suatu saat nanti di hari kiamat akan dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pendapat ulama yang ketiga tadi, itu adalah salah satu bentuk menandakan bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap orang-orang kafir Quraisy itu. Sehingga mereka ketika melihat kejadian itu kembali, mereka beriman. Tapi keimanan mereka tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan ulama yang terakhir yang dinamakan dengan dabbatun, itu adalah binatang melata apapun jenisnya, la jinsun lahu. Tidak diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenisnya seperti apa, sehingga wajar di kalangan para ulama ada yang berpersepsi ataupun berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan dabbatun adalah hewan-hewan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berarti virus itu. Virus itu kan makhluk hidup, tidak terlihat oleh mata. Virus itu ada yang menyebabkan seseorang itu demam, yang menyebabkan seseorang itu pilek ataupun yang lain. Maka jelas kata Rasulullah kazukmah, yang mana ketika itu seseorang itu mengalami pilek dikarenakan ada virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Berarti dabbatun dimisalkan oleh ulama yang terakhir adalah virus, binatang-binatang yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi binatang itu sangat mematikan. Itu binatang alami, bukan buatan daripada manusia. Kemudian yang terakhir daripada tanda dari hari kiamat itu adalah narun, di lembah daripada Yaman. Di salah satu kota di Yaman itu ada nama kota, Pak, namanya Adanan ya. Kota Adanan di Yaman, bukan Son'ah. Kalau Son'ah itu kan ibu kota daripada Yaman. Ada ibu kota provinsi Adanan, ada lembah dia, di pinggirnya itu bebatuan. Kalau kita lihat di dalam historis sejarah, di pinggir daripada bebatuan itu sudah banyak lubang. Lubang-lubang yang sampai saat ini belum ada yang sanggup untuk masuk ke dalamnya. Ya, kita tidak tahu apa jenis daripada bentuk daripada lubang itu sampai ke bawah tuh. Bisa jadi daripada hadis Rasulullah SAW nanti api itu akan muncul dari sana, dari lembah-lembah yang ada di Yaman, sehingga mereka ataupun api ini ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala menghalau daripada umat manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Tapi Nabi tidak menceritakan secara mendetail seperti apa jenis daripada apinya, kan seperti itu. Yang jelas narun, yang mana api itu munculnya dari lembah salah satu daerah Adanan di Yaman. Tugasnya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghalau biar tidak ada yang terpencar ataupun yang lainnya sampai mereka berkumpul umat manusia itu di padang mahsyar. Tapi Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tanda daripada hari kiamat besar. Yang 9 lagi itu akan muncul dengan sendirinya. Di sini juga terjadi khilafi di kalangan para ulama. Tanda yang pertama mana duluan muncul? Apakah dia Dajjal dulu muncul atau asap tadi muncul duluan?
Ini terjadi khilafiyah. Tapi yang lebih masyhur kebanyakan di kalangan para ulama, sebelum muncul Dajjal itu Dukhan dulu katanya. Dukhan, kemudian Dajjal, kemudian Imam Mahdi, Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, dan juga Tulu'us Syamsi minal Maghrib, dan Salasatul Khusuf. Yang terakhir adalah Narun min Baldatil Yaman. Kobaran api muncul dari negara Yaman. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal ya diceritakan di dalam sebuah hadis sahih yang cukup panjang terkait daripada tanda-tanda hari kiamat itu. Mungkin ada beberapa hal dari yang pertama sampai yang terakhir ini yang perlu kita diskusikan. Ini kebetulan waktu kita masih panjang nih Ustaz Ali, ada kurang lebih 12 menit lagi. Nah, sengaja kita sediakan waktu yang cukup panjang untuk bisa kita berdiskusi satu sama lain. Silakan jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Silakan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana supaya khusyuk dalam salat? Itu ya. Ini yata'allaqu bi khusyu'in fi shalah. Ini berkaitan dengan seseorang itu khusyuk di dalam pelaksanaan ibadah salat. Ada beberapa kriteria ya yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita bagaimana caranya biar kita khusyuk di dalam salat. Para sahabat dulu ketika mereka melaksanakan ibadah salat itu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam sejarah ya, salah satu contoh diantaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab, sampai tidak merasakan ada seseorang yang menikam dia dari belakang ketika dalam pelaksanaan salat subuh. Siapa yang menikam daripada Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah dari kabilah Yahudi, dari kabilah Syiah Rafidah, sehingga sudah tumbang. Nah, itu dikarenakan khusyuknya di dalam melaksanakan ibadah salat. Maka kalau kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW memang tidak ada yang menjelaskan secara terperinci poin-poin, tapi ulama-ulama muhaddisin menggabungkan beberapa ayat, menggabungkan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW untuk memunculkan kekhusyukan kita di dalam melaksanakan ibadah salat. Ini perjuangan yang luar biasa, Pak. Perjuangan yang luar biasa. Yang jelas ketika seseorang itu tidak khusyuk di dalam salat, kesepakatan kebanyakan di kalangan para ulama menyimpulkan bahwasanya salatnya tetap sah. Kalau tidak sah salatnya, bisa jadi 90% di antara kita ini tidak sah salatnya. Ya, ketika kita sudah bertakbir, pikiran kita kemana-mana. Ini kita ceritakan dulu dari mana asal muasal yang menyebabkan kita terbayang-bayang kemana. Ada sebuah hadis sahih yang dikumpulkan oleh para ulama kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza nudiyatil muazzin, apabila azan dikumandangkan, maka jin dari kabilah iblis ataupun setan dari kabilah jin ini akan lari terbirit-birit, tidak sanggup mendengarkan seruan azan, siapapun orangnya yang mengumandangkan azan itu. Nah, apakah si fulan, apakah si fulan, apakah si fulan, yang jelas ya nadanya sama dengan nada yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak berbahasa Melayu, tidak berbahasa daerah. Itu kan orang-orang sekuler aja itu yang merubah daripada sekuler. Itu kan tidak mencampur adukan antara agama dengan urusan dunia, sehingga azannya ya sudah, azan itu bahasa daerah. Lucu kan kedengaran. Nah, kalau sudah berbahasa daerah itu otomatis setan itu tidak takut lagi. Ini apa yang ia dengarkan dari masjid itu? Kalau tak salah kok kami tidak takut kan, seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan orang yang terganggu dengan seruan daripada azan berarti banyak jinnya. Banyak jinnya, apalagi membuat aturan, Pak. Suara azan itu cukup dalam masjid saja, itu jinnya banyak tuh. Ya, karena tidak sanggup mendengarkan seruan azan dari luar. Nah, dari luar daripada corong itu masjid. Nah, seperti itu. Maka setan ini, jin ini akan lari terbirit-birit. Bukan hanya terbirit-birit saja, kata Rasulullah, hatta duratun. Sampai-sampai setan itu ya mengeluarkan angin. Durat itu kan angin yang bersuara. Kalau bahasa kita berarti kentut.
Berarti jin itu tergentut-gentut mereka dikarenakan kabur ketakutan mendengarkan seruan azan. Ketika azan selesai dikumandangkan, barulah mereka datang lagi bertengger di telinga setiap orang ketika dalam pelaksanaan sholat. Inilah perjuangan yang luar biasa, Pak. Nah, Allahu Akbar, datanglah dia bertengger membisikkan di telinga sampai menusuk ke hati kita. Fulan, kamu masih ingat nggak dulu di masa SMA kamu kan seperti itu? Si fulan ini ataupun si fulan itu sekarang kondisinya di mana? Atau mungkin ada pekerjaan kita yang belum selesai, diingatkan oleh iblis itu, diingatkan oleh setan itu. Nanti kalau sudah sholat, kamu mulai lagi dari paragraf baru tulisannya, seperti ini, sehingga terhayal kita, menghayal kemana-mana, mengurangi kekhusyukan daripada sholat seseorang. Berarti perjuangan daripada kekhusyukan di dalam sholat itu luar biasa. Maka perjuangan antara rayuan daripada jin dengan akal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu didudukkan oleh para ulama-ulama kita yang mana menghayati daripada bacaan apa yang sudah kita ucapkan di dalam lisan. Kita hayati bacaan itu. Nah, kalau imam kita membacakan surat Al-Fatihah, dengarkan betul surat Al-Fatihahnya. Ya, jangan sampai terbagi konsentrasi kita. Ya, dihayati walaupun dengan mengikutkannya di dalam hati kita. Maka kalau surat Al-Fatihah dibaca oleh imam, kita tidak boleh ikut membaca, ya, tapi mendengarkan apa yang telah dibacakan oleh imam, terkhusus surat Al-Fatihah. Karena itu adalah rukun di dalam salat. Tapi kalau ayat, ya, ayat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dibacakan, boleh kita ikuti dan boleh kita baca yang lain. Maka salah satu ulama yang berpendapat bahwasanya apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka kamu terdiam, dengarkan dan diam. Ya, dengarkan dan diam. Mereka tafsirkan yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam. Berarti yang pertama adalah menghayati apa yang kita baca. Maka kalau orang yang tidak faham apa yang ia baca, Pak, agak sulit untuk khusyuk itu. Ya, karena kita tidak tahu. Maka kalau ada waktu luang, ambil Al-Qur'an yang mungkin ada terjemahannya, sesekali baca. Dan juga terjemahannya juga baca. Sehingga kita paham, oh ternyata ayat ini menceritakan tentang itu. Kalau ulama-ulama dulu, para sahabat dulu, tak payah mereka lihat terjemahannya. Wong Al-Qur'an itu bahasa dia. Satu kali terdengar oleh para ulama dulu, Pak. Para sahabat-sahabat dulu terdengar oleh mereka itu ayat Al-Qur'an sampai mati tidak akan lupa. Ini luar biasa. Sampai mati tidak akan lupa tuh. Maka salah satu motivasi dulu kenapa Al-Qur'an itu dibukukan oleh siapa? Di zamannya daripada Utsman bin Affan dibukukan itu Al-Qur'an karena ada kekhawatiran Al-Qurra, para sahabat-sahabat dulu yang hafal Al-Qur'an sudah makin berkurang jumlahnya, meninggal dunia. Mereka berangkat berjihad, kemudian syahid di jalan Allah. Sehingga berkurang jumlahnya. Ini Al-Qur'an kalau tidak dibukukan bahaya sampai saat ini, Pak. Mungkin kita tidak bisa baca Quran. Ini ijtihad yang luar biasa yang telah disampaikan oleh khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang mengumpulkan mushaf dan juga menyatukan tata cara baca Al-Quran. Kenapa harus dikumpulkan tata cara daripada bacaan Al-Quran dulu? Di masa daripada Utsman bin Affan ada beberapa daerah yang sudah membuat tata cara bacaan Al-Quran masing-masing. Orang Mesir ada bacaan Al-Quran mereka ala Mesir. Orang Baghdad ada bacaan Al-Quran mereka ala Baghdad. Orang Syam, yaitu Syria, Lubnan dan juga Jordan, juga memunculkan sebuah bacaan Al-Quran ala mereka. Begitu juga dengan Yaman. Terdengar oleh Khalifah Utsman bin Affan, ini kalau tidak didudukkan bahaya nih. Lambat laun mereka saling yang mengakui bahwasanya bacaan mereka yang paling baik daripada daerah yang lain. Ini terjadi chaos itu, terjadi masalah ini kalau tidak didudukkan. Akhirnya Utsman bin Affan berijtihad, diundang ulama-ulama dari berbagai negara. Ya, dari Baghdad, dari Palestina, dari Mesir dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka muncullah bacaan Al-Quran ala Utsmani.
yang sudah didudukkan oleh ulama-ulama yang lain. Nah, lambat laun permasalahan itu muncul kembali, yaitu di negara Indonesia. Beberapa tahun yang lalu ya, kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan menggunakan langgam-langgam yang lain itu. Entah langgam apa kan seperti itu. Ini tidak tahu ide siapa, seperti itu. Ini sebenarnya kalau di dalam tata cara bacaan Al-Quran itu dari hukum makharijul hurufnya pas, tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya itu kan di dalam estetika ataupun adab ketika membacaan Al-Quran itu dijadikan dimisalkan dengan nyanyian-nyanyian yang lain. Ini yang jadi masalah itu. Bacaan Al-Quran tapi nadanya seperti nada pop, seperti nada dangdut dan yang lainnya. Itu Al-Quran, Pak. Coba ketika menyanyikan Indonesia Raya dengan nada pop, itu di penjara itu orang. Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, apalagi isi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, tidak boleh, karena dulu sudah ada dipatokkan, kecuali lahjah seseorang itu yang menyebabkan bacaan Al-Quran dia seperti itu. Kan ada sebahagian daerah, kalau orang kita orang kita Minang ketika membacakan huruf ro jadi ra itu kan lahzahnya sudah terbiasa, tidak ada kesengajaan untuk merubah daripada bacaan ayat-ayat ataupun makharijul hurufnya. Berarti yang pertama adalah menghayati, ya, menghayati apa yang kita baca yang menimbulkan kekhusyukan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, beranggapan bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, di dalam seseorang itu, apalagi seorang sudah masuk ke dalam kategori mukallaf. Sebenarnya kalau dalam kriteria kekhusyukan sholat itu memang poin pentingnya adalah menghayati tata cara pelaksanaan sholat dan juga bacaan-bacaannya. Ini yang disepakati di kalangan para ulama. Kemudian yang lainnya kan ada berkaitan dengan niat di dalam melaksanakan ibadahnya. Apakah seseorang itu terpaksa? Kalau kita terpaksa, Pak, di dalam sholat, otomatis tidak akan khusyuk, itu berat saja bawaannya. Berarti terlepas kewajiban saja, tidak ada ibadah ataupun pahala yang ia peroleh daripada ibadah yang ia lakukan. Kadang ada unsur keterpaksaan. Padahal kan sholat itu adalah untuk membayar hutang kita. Kasarnya seperti itu. Kita masih punya hutang ini kepada Allah. Kalau kita perhatikan bagaimana kondisi daripada Rasulullah SAW melaksanakan sebuah ibadah, Pak. Sholat malamnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai tumit daripada Rasulullah itu bengkak tumitnya. Aisyah terbangun dari tidurnya, Nabi sedang sholat. Aisyah tidur lagi, bangun dari tidurnya, ternyata Rasulullah sedang sujud ataupun sedang ruku. Ini suamiku kapan selesainya dia sholat? Sampai menjelang subuh baru dia terbangun, baru selesai daripada sholatnya. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti itu? Bukankah engkau adalah seorang nabi yang maksum? Maka apa kata Rasulullah? Afalam akunu abadan syakura. Aku ingin sekali menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur menganggap bahwasanya itu adalah hutang kita yang menyebabkan muncullah kekhusyukan di dalam melaksanakan ibadah salat. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain udah masuk waktu salat ya. Ustaz Ali ya. Sengaja memang kita habiskan karena sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Sudah sekalian kita sampai masuk waktu salat Isya. Taib nakhtatim bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.